Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran metode penelitian hukum untuk materi pertemuan yang ketujuh, metode etnografi di dalam penelitian hukum. Pada video ke-6 yang lalu, kita telah mempelajari tentang pencatatan dan pengolahan data di dalam penelitian hukum. Sekarang tiba waktunya kita berkenalan dengan sebuah metode, yaitu metode etnografi. Metode etnografi merupakan salah satu metode yang berkembang dalam penelitian sosial, khususnya antropologi hukum. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan memahami kehidupan dan gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sejatinya, metode etnografi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data kualitatif, yakni data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas dari gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran objek penelitian. Metode ini akan bermanfaat bagi sahabat kampus yang ingin meneliti hal-hal yang terkait dengan hukum adat atau berhubungan dengan hukum dan sosial kemasyarakatan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan metode etnografi, perlu kita pahami dulu konsep kebudayaan, sebab kebudayaan lekat dengan hukum adat dan kebudayaan juga sangat lekat dengan sosial kemasyarakatan. Istilah kebudayaan berperan sebagai pola bagi tindakan tingkah laku yang berisikan sistem nilai, ciri khas, blueprint atau cetak biru, dan norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat di dalam pikiran manusia sebagai sistem pengetahuan. Dengan demikian, sebenarnya kebudayaan tersebut adalah seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk memahami, menghadapi, memanipulasi, dan memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik lingkungan hidup sosial, serta digunakan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar utamanya. Suatu nilai tersebut digunakan secara selektif tergantung pada situasi dan keadaan, serta arena sosial tempat para pendukung kebudayaan tersebut melakukan kegiatannya. Kebudayaan yang dimaksud merupakan milik seorang individu yang diperoleh melalui proses belajar dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan telah menjadi pengetahuan kebudayaannya. Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan manusia dapat digolongkan sebagai pengetahuan-pengetahuan khusus yang dikaitkan dan operasional dengan kegiatan-kegiatan tertentu dari manusia. Pengetahuan kompleks sebagai kegiatan tertentu dari sistem pengetahuan manusia itulah yang dikenal sebagai pranata kebudayaan atau culture institution. Besar kecilnya pranata kebudayaan yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu masyarakat tergantung pada kompleksitas masyarakat itu sendiri. Makin kompleks pranata kebudayaannya, maka makin kompleks pula masyarakatnya. Semakin terasing suatu masyarakat, maka makin sederhana pula pranata kebudayaannya. Secara operasional, pranata kebudayaan yang ada dalam kehidupan kebudayaan suatu masyarakat tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem yang utuh dan holistik. Dengan demikian, walaupun pranata kebudayaan mewujudkan suatu kegiatan dan tindakan serta perilaku tertentu dari seorang anggota masyarakat, namun sebenarnya dasar tindakan dan perilaku tersebut ditentukan pula oleh pranata kebudayaan lain yang relevan dengan dasar pranata utamanya. Sebagai suatu sistem pengaturan, pola dan corak suatu kebudayaan sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan dan kebutuhan utama dari pendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, setiap satu kesatuan masyarakat dengan sendirinya akan memiliki kebudayaannya sendiri sesuai dengan pemenuhan kebutuhannya dan keadaan lingkungan tempat mereka hidup bermukim. Kita masuk ke kajian etnografi. Etnografi sendiri pada dasarnya adalah suatu usaha atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kebudayaan dengan tujuan memahami cara hidup, the way of life, dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Bahwa seorang peneliti dan penulis etnografi melihat objek atau sasaran yang diteliti, yaitu perilaku dan tindakan manusia dengan cara melihat, memahami, dan menjelaskan yang dikatakan dan dilakukan objek penelitian, sebagaimana mereka mendefinisikan dunianya sendiri. Dengan kata lain, seorang etnografer mencoba untuk dapat menangkap proses-proses interpretasi dari objek atau sasaran penelitian
sesuai dengan latar belakang kebudayaannya. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menjelaskan dan memahami objek atau sasaran penelitian sehingga seorang etnografer dengan sendirinya mampu membangun teori-teori mengenai kebudayaan atau masyarakat dengan segala perubahannya, sekaligus memberikan saran tindak bagi para pembuat kebijakan di tempat objek penelitian. Hal tersebut dapat dilakukan karena hasil karya etnografi bukanlah hanya suatu deskripsi atau pelukisan kebudayaan saja, tetapi juga berisikan dan mengenali prinsip-prinsip umum tindakan dan perilaku objek atau sasaran penelitian. Dengan memahami hal tersebut, maka usaha pembangunan yang berisikan rekayasa sosial dan budaya dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan atau mengganggu kebudayaan dan kegiatan sosial masyarakat di tempat pembangunan hukum itu ingin dilakukan. Kita masuk ke poin D, pengumpulan data dan analisis data etnografi. Berkenaan dengan maksud dan tujuannya, maka secara umum di dalam etnografi terdapat dua tipe peneliti. Peneliti yang pertama, peneliti yang mengumpulkan dan menganalisis data etnografi dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan penjelasan secara umum mengenai suatu kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Peneliti semacam ini juga akan meneliti peranata-peranata kebudayaan yang ada dan berlaku di dalam kebudayaan secara lengkap dan rinci, tanpa harus memperhatikan keterkaitan atau hubungan antara peranata-peranata kebudayaan tersebut. Contohnya, studi etnografi terhadap ketaatan masyarakat terasing di Indonesia terhadap hukum. Di sini banyak peranata kebudayaan yang diteliti. Kemudian tipe peneliti yang kedua, peneliti yang mengumpulkan dan menganalisis data etnografi hanya dari satu peranata kebudayaan saja. Hanya dari satu peranata kebudayaan saja. Dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan penjelasan yang mendalam mengenai peranata kebudayaan tersebut dalam kaitannya atau dalam konteks kebudayaannya secara keseluruhan. Artinya, bahwa dalam penjelasan dan pengkajiannya, peranata kebudayaan tersebut akan dilihat sebagai satu kesatuan dengan peranata kebudayaan lainnya secara holistik dan sistematis. Penjelasan dan kajian semacam ini bisa dikaitkan dengan masalah yang up to date yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat. Misalnya, penelitian tentang ketaatan hukum suku bangsa Dayak Punan di Kalimantan. Di sini hanya ada satu peranata budaya saja. Kita masuk ke metode dan langkah-langkah penelitian etnografi. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa penelitian etnografi tergolong sebagai penelitian kualitatif. Indikasinya, maka pendekatan yang digunakan adalah induktif, yakni mencari, menjelaskan, memahami prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan, fenomena, menuju sebuah teori. Bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif, yang tujuan pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur berlakunya prinsip-prinsip hukum atau prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam kehidupan suatu masyarakat. Karena sifatnya induktif, maka dalam melakukan penelitiannya, pernyataan-pernyataan dan apa yang harus diamati adalah seluruh tingkah laku, tindakan, serta benda-benda yang konkret atau nyata, bukanlah konsep-konsep yang abstrak yang dibangun dan dikembangkan oleh peneliti di belakang meja, dan kemudian didefinisikan secara operasional oleh peneliti sendiri. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam penelitian etnografi adalah penjelasan konsep yang sifatnya emik. Konsep tersebut adalah asli milik warga masyarakat yang diteliti, jadi sifatnya orisinal. Walaupun sifatnya induktif, bukan berarti bahwa teori yang telah dikembangkan sebelumnya tidak diperlukan dalam penelitian etnografi. Dalam penelitian etnografi, teori tidak ditanggapi sebagai satu-satunya penjelasan mengenai kegiatan tertentu yang perlu dibuktikan. Teori atau model teori dinilai sebagai salah satu sumber informasi awal untuk menjelaskan dan memahami gejala di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek dan sasaran penelitian. Selain itu, teori atau model teori akan mempermudah peneliti untuk menentukan unit kajian pada tingkat awal penelitiannya. Berikut beberapa perbedaan langkah antara penelitian survei kuantitatif dengan penelitian etnografi yang kualitatif. Survei ada 8 langkah, sedangkan penelitian etnografi ada 6 langkah. Yang perlu teman-teman pahami adalah
Urutan langkah yang ada pada penelitian etnografi tidak melulu dimaknai sebagai tata urutan yang harus dijalankan secara tertib. Maksudnya adalah, dalam kondisi tertentu, peneliti dapat kembali ke langkah pertama setelah mencapai langkah ketiga atau langkah keempat. Kemudian meneruskannya sampai langkah keempat 2-3 kali. Jadi tergantung kebutuhan atau tergantung kondisi tertentu, peneliti bisa kembali ke langkah pertama dalam proses penelitiannya. Ini relevan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu data dikumpulkan sampai jenuh. Oleh karena itu, penelitian etnografi biasanya berulang-ulang dilakukan sesuai dengan keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Dari pembahasan tersebut, secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dan kajian etnografi haruslah dilakukan dengan seksama dan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan berbagai konsekuensi metodologinya, serta tergantung tujuan dari penelitian dan kajian etnografi itu sendiri. Berdasarkan pada sifat dari pendekatan induktifnya, maka teknik penelitian etnografi tidaklah menggunakan teknik-teknik pengukuran dengan skala indeks, dengan alat bantu atau instrumen berupa daftar pertanyaan terstruktur seperti survei, namun mengembangkan teknik-teknik wawancara mendalam, deep interview, dan metode pengamatan atau observasi yang dibantu dengan pedoman peliputan data. Karena metode penelitian yang menekankan pada wawancara mendalam dan pengamatan serta pendekatan induktif, maka langkah-langkah penelitiannya pun berbeda dengan penelitian survei atau kuantitatif. Penelitian etnografi hanya dapat dilakukan jika data dasar kebudayaan masyarakat diperoleh dengan baik dengan validitas yang tinggi melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, ada konsekuensi logis metodologi itu dapat dipenuhi. Dan yang kedua, bila etnografer memiliki kemampuan meneliti seperti yang dituntut oleh sifat penelitiannya itu sendiri, untuk itu suatu pelatihan terhadap para peneliti untuk menggunakan metode etnografi mutlak dilakukan. Tidak hanya sekedar pelatihan menggunakan instrumen penelitian, tetapi juga memahami gejala kebudayaan diamati. Ini harus dilatih dan juga diajarkan. Kita sudah sampai di ujung video pertemuan ke-7 atau video yang ke-7 kita. Ada beberapa kesimpulan yang dapat dipetik dari kajian ini. A. Etnografi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kebudayaan. B. Metode etnografi merupakan salah satu metode yang berkembang dalam penelitian sosial, khususnya antropologi hukum. Ia bertujuan menjelaskan dan memahami kehidupan dan gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. C. Metode ini akan bermanfaat bagi sahabat kampus yang ingin meneliti hal-hal yang terkait dengan hukum adat atau yang terkait dengan hukum dan sosial kemasyarakatan. D. Caranya ialah dengan menjelaskan dan memahami objek atau sasaran penelitian, sehingga seorang etnografer, peneliti etnografi, dengan sendirinya mampu membangun teori-teori mengenai kebudayaan atau masyarakat dengan segala perubahannya, sekaligus memberikan saran tindak bagi para pembuat kebijakan di tempat objek penelitian. Ini adalah kesimpulan kita hari ini. Ada 4 kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari like dan share informasi ini supaya lebih banyak teman-teman kita di luar sana mendapatkan manfaatnya. Insya Allah amal jariah untuk kita semua. Saya, Hari Akademisi, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.